Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini dari kelompok kami, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan ERD bertemakan data COVID-19. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari Bagus. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bagus Eka Wijaya Putra dengan NIM 24050140160. Selanjutnya, Selanjutnya saya sendiri, Yunita Pertiwi dengan NIM 24050120130082. Kemudian saya Michael Abdul Nasution dengan NIM 24050120140130130. Perkenalkan, saya Fafian Sultan Wafi dengan NIM 24050112014004096. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Baginda Habibur Rahman di 4050120140088. Nah, sebelum membuat ERD sendiri, saya akan memberitahukan langkah-langkah dalam membuat ERD. Yang pertama yaitu menentukan entitas atau entity identification, yang kedua menentukan relasi atau relationship identification, yang ketiga menentukan kardinalitas atau cardinality identification, yang keempat menentukan atribut atau identify attributes, dan 5 membuat ERD atau create ERD. Next. Nah, yang pertama adalah entity identification atau menentukan entity. Entity sendiri adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau bisa disebut sendiri unik. Setiap entity atau entitas sendiri memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek itu sendiri. Dalam menentukan entity, kita bisa menggunakan beberapa cara agar dapat memudahkan kita, yaitu yang pertama adalah membuat gambaran tentang sistem yang akan kita buat. Nah, di sini sistem yang akan kita buat adalah bertemakan COVID-19. Yang kedua yaitu mencari objek-objek yang berhubungan dengan sistem yang akan kita buat, dan yang terakhir adalah menentukan entitinya. Jadi kalau suatu objek memiliki karakteristik tersendiri atau atribut, maka itu bisa dikatakan sebagai entity. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. baik, selanjutnya yaitu tahap kedua, relationship identification atau mengidentifikasi relasi. Jadi relasi itu apa sih? Relasi itu adalah hubungan antar entitas. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara entitas dari himpunan entitas yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di gambar ini sendiri bisa kita lihat nih, di paling kiri itu kan ada entitas rumah sakit dan juga entitas dokter. Di bagian tengahnya itulah yang disebut dengan relasi atau yang menunjukkan hubungan di antara kedua entitas ini. Terus relasi ini itu digambarkan dengan lambang belah ketupat. Kalau dilihat dari keseluruhan gambar ini, berarti relasinya itu ada 3. Yang pertama, relasi rumah sakit dengan dokter, di mana rumah sakit mempekerjakan dokter. Yang kedua, relasi dokter dengan pasien, di mana dokter mengobati pasien. Dan yang terakhir, relasi pasien dengan tes COVID-19, di mana pasien melakukan tes COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. selanjutnya ada cardinality identification atau mengidentifikasi kardinalitas. Nah, sebelum mengidentifikasi kardinalitas, kita harus tahu dulu apa itu kardinalitas. Dalam ERD, hubungan relasi dapat terdiri dari jumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Nah, derajat relasi ini terbagi menjadi 2. Ada derajat relasi maksimum dan ada derajat relasi minimum. Nah, derajat relasi maksimum ini disebut dengan kardinalitas. Dan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas, misalkan kita punya A dan B, dapat berupa yang pertama itu bisa one to one atau 1 ke 1.
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua ada one to many, satu ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Atau setiap entitas pada himpunan entitas A hanya dapat berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga ada many to many, atau banyak ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Nah, di contoh kita kali ini, di sini terdapat simbol 1 garis miring M. Nah, 1 garis miring M ini bisa diartikan sebagai many, one to many, atau satu ke banyak. Juga ada simbol M. Di sini M ini menandakan many to many, atau banyak ke banyak. Nah, di sini ada entitas rumah sakit dan juga entitas dokter dengan relasi mempekerjakan. Nah, bisa dipahami bahwa satu rumah sakit bisa mempekerjakan banyak dokter. Satu dokter bisa bekerja pada satu atau banyak rumah sakit. Lalu pada entitas dokter dan entitas pasien dihubungkan dengan relasi mengobati. Bisa dikatakan bahwa satu dokter bisa mengobati banyak pasien, atau satu pasien dapat berobat pada satu atau banyak dokter. Selanjutnya ada hubungan entitas pasien dengan entitas tes COVID-19 yang dihubungkan dengan relasi melakukan. Bisa dikatakan satu pasien bisa melakukan satu atau banyak tes COVID-19. Satu tes COVID-19 dilakukan oleh banyak pasien. Seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah simbol lain dari tadi kan simbolnya 1 garis miring M atau M. Nah, bisa juga pakai simbol panah. Yang pertama ada one to one, disimbolkan sebagai garis lurus seperti ini. Yang kedua ada one to many, disimbolkan dengan garis vertikal, satu garis vertikal dan di ujung ada banyak garis. Yang ketiga ada many to many, ini disimbolkan dengan banyak garis di ujung. Selalu ada one or more, ini berarti satu garis vertikal ke atas dan banyak garis di ujung. Lalu juga ada one and one only, ini disimbolkan dengan garis lurus vertikal ke atas, 2 garis. Lalu ada zero or one, ini disimbolkan dengan lingkaran dan satu garis vertikal. Yang terakhir ada zero or many, berarti disimbolkan dengan banyak garis pada ujung dan simbol lingkaran. Nah, ini contoh tadi, tetapi memakai simbol panah-panah seperti ini. Artinya juga sama seperti tadi. Untuk berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan entitas kunci primer atribut. Untuk entitas pasien, kunci primernya adalah ID pasien dan atributnya nama pasien, nomor identitas pasien, alamat pasien, nomor telepon, kondisi dan gejala, riwayat kesehatan. Untuk entitas dokter, kunci primernya ID dokter. Untuk atributnya nama dokter, bidang keahlian, nomor identitas dokter, nomor telepon. Untuk entitas rumah sakit, kunci primernya telepon rumah sakit, atributnya nama rumah sakit, alamat rumah sakit, nomor telepon. Untuk entitas tes COVID-19, atributnya jenis tes, hasil tes, mekanisme tes, dan tujuan tes. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk tahap terakhir yaitu membuat IRD. IRD merupakan model data berupa notasi grafis yang menggambarkan hubungan antar entitas.
setelah kita mengidentifikasi tadi, kita mendapatkan 4 entitas, yaitu rumah sakit. Jadi entitas yang pertama dengan atribut nama rumah sakit, nomor telepon rumah sakit, dan alamat rumah sakit. Kemudian entitas yang kedua yaitu dokter dengan atribut nama dokter, bidang keahlian, ID dokter, dan nomor telepon dokter. Kemudian entitas yang ketiga yaitu pasien dengan atribut nama pasien, ID pasien, alamat pasien, kondisi dan gejala, riwayat kesehatan, dan nomor telepon pasien. Dan entitas yang keempat yaitu tes COVID-19 dengan atribut jenis tes, hasil tes, mekanisme, dan tujuan tes. Kemudian yang menjadi kunci primer dari entitas rumah sakit adalah nomor telepon rumah sakit. Kemudian kunci primer dari entitas dokter yaitu ID dokter. Kunci primer dari entitas pasien adalah ID pasien. Hubungan atau relasi dan kardinalitas dari entitas ini adalah yang pertama, hubungan rumah sakit dengan dokter, yaitu satu rumah sakit bisa mempekerjakan banyak dokter dan satu dokter bisa bekerja pada satu atau lebih rumah sakit. Dan hubungan entitas dokter dan pasien yaitu satu dokter bisa mengobati banyak pasien dan satu pasien bisa berobat pada satu atau banyak dokter. Dan hubungan antara pasien dan tes COVID-19 yaitu satu pasien bisa melakukan satu atau banyak tes COVID-19 dan satu tes COVID-19 bisa dilakukan oleh banyak pasien. Nah, itulah hasil presentasi dari diskusi kami. Mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Saya mohon maaf dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.